Pengawal menjadikan perencanaan anggaran sebagai tahapan yang sangat krusial bagi rantai proses selanjutnya. Penyempurnaan sistem terus diperkenalkan kepada para penggawanya. Namun, apakah kualitasnya juga otomatis sempurna? Inilah Procureholic Podcast episode 4, Rencana Apa Wacana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya di sini di Procureholic Podcast episode 4. Kali ini di hadapan saya sudah hadir. Ini kalau saya di depan bapak yang satu ini harus caranya pakai totok romo, berasa di keraton gitu. Pak Fajar Ali Saputra, apa kabar? Saya manggilnya Pak Ade aja ya, biar akrab gitu. Gimana nih kabar? Sehat deh? Alhamdulillah. Setelah kemarin kita bergerilya melakukan revisi DIPA, terima kasih sudah hadir di Procureholic Podcast, menyempatkan waktunya yang ingin berbagi ilmu tentang perencanaan anggaran. Ya, seperti para peserta Bapak Ibu sekalian sudah setia juga bergabung dengan kami dari pagi hari tadi. Perencanaan anggaran kan bukan barang baru gitu. Memang apalagi dari pemerintahan dikenal sejak lama, prosesnya sudah sangat matang, juga sangat lengkap. Cuma dari perjalanan itu kita banyak melihat perkembangan. Tadi seperti di prolog saya bilang ada penyempurnaan, ada perubahan di regulasi. Nah, apakah dengan penyempurnaan sistem ini otomatis juga kualitas perencanaan juga semakin sempurna? Nah, untuk itu hari ini kita akan dengar sama-sama paparan dari Pak D. Saya lebih akan ngomong Pak D. Ya, mungkin nanti bisa dimulai dengan perkenalan diri. Barangkali teman-teman di daerah juga ada yang kenal. Karena kebetulan audiens kita bukan hanya dari Dijenau, tapi juga dari UPT, Dijen Pembangunan Daerah, dan bahkan tadi ada yang dari Sekretariat Daerah Papua. Terima kasih. Ya, jadi semakin terkenal nama beliau. Semoga dalam hal yang baik ya. Amin. Dan yang kita sampaikan juga hal-hal yang bermanfaat. Baik, untuk membersihkan waktu silakan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak D untuk memulai paparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dio atas undangannya. Sebetulnya tadi yang disampaikan Mas Dio, Mas Dio yang disampaikan membagikan itu sebenarnya enggak Mas. Kami sama-sama belajar ini. Sama-sama belajar karena di dalam perencanaan itu juga nggak ada hukum pastinya, semuanya bukan ilmu pasti, ilmu sosial. Iya, lebih kayak ilmu sosial karena arahnya kayak ilmu ekonomi walaupun ada matematikanya misalnya. Sebelumnya sesuai dengan arahan dari Pak Mas Dio tadi, selamat sore Bapak Ibu sekalian, para peserta. Selamat sore dan selamat jumpa dengan kami. Sebelumnya mohon izin perkenalkan saya untuk berada di depan Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama berdiskusi atau sama-sama kita lihat apa yang ada di sekitar kita terkait dengan penyusunan anggaran dan perencanaan. Saya Fajar Ali Saputra, lahir di Gunung Kidul tanggal 31 Januari 1982. Kebetulan saya diamanahi untuk menjadi penyusun rencana dan anggarannya unit Dirjen Agung. Saya sejak tahun 2018 saya bertugas di situ dan sebelumnya kami pelaksana di situ dan di bagian B2 dan juga di Direktur Tata Negara waktu dulu masuk ke Kemenas. Selanjutnya untuk memenuhi agenda kita pada sore hari ini, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan perencanaan anggaran pada Dirjen Agung. Sebetulnya saya tidak akan mau masuk terlalu dalam dan terlalu teknis sehingga akan membuat Bapak Ibu sekalian bosan.
Ini jam rawan. Ya jam rawan, sudah makan siang, sudah sholat zuhur, pasti nyaman untuk tidur, tinggal nunggu asar, apalagi WFH. Ya, semoga kita semua selalu sehat ya Bapak Ibu ya. Amin. Baik, kita mulai untuk kami akan meng-share sesuatu yang sebenarnya pasti Bapak Ibu sekalian sudah pahami, cuma saya mau soroti beberapa hal yang terjadi di Dirjen AHU seperti tempat tugas kami kaitannya nanti dengan perencanaan yang otomatis pasti tidak bisa dilepaskan dari pelaksanaan penganggaran, pelaksanaan kegiatan yang pasti melibatkan pengadaan. Baik, kalau pertama, apa itu perencanaan dan apa itu anggaran? Karena kita berada di aparatur pemerintahan, maka definisi perencanaan dan penganggaran juga kita ambil dari aturan yang berlaku untuk pemerintah di Republik ini, di mana perencanaan itu adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Nah, tadi seperti disampaikan Mas Dio tadi, ini bukan ilmu eksak, ilmu IPS ya, ilmu sosial, ilmu ekonomi Mas. Permasalahan ekonomi muncul saat sumber daya terbatas menghadapi permintaan yang tidak terbatas. Itu itu yang jadi masalah di semua pihak saat kita itu pasti ada permasalahan ekonomi, yaitu tentang sumber daya terbatas dan harus diperhitungkan. Maka suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan dengan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya tersedia itu adalah perencanaan. Definisi tersebut ada dalam pasal 1 Undang-Undang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Kemudian kalau kita emphasize atau kita garis bawahi memperhitungkan sumber daya, tentunya arahnya langsung sumber daya itu adalah keuangannya atau kemampuan untuk membiayai kegiatan. Maka ada yang namanya APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Apa itu APBN? Menurut pasal 1 Undang-Undang Keuangan Negara, maka rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR itulah APBN. APBN isinya banyak sekali. Baik, ada yang strukturnya sangat luas dan holistik. Jadi terpadu dalam satu dokumen sebagaimana dengan prinsip keuangan negara yang kita ketahui. Nah, bagaimana menyusun APBN ini? Tentunya APBN ini harus disusun berdasarkan kebutuhan, tapi lebih penting berdasarkan kebijakan dan arah pembangunan presiden. Seperti apa proses perencanaan penganggaran secara nasional? Untuk Bapak Ibu yang berasal dari satker di daerah atau dinas-dinas atau sekretariat daerah, mohon maaf kami sampaikan yang secara kementerian karena APBN ya? Iya, APBN bukan APBD. Jadi mungkin akan ada sedikit perbedaan, tapi saya pikir siklusnya akan sama. Kalau kita lihat di proses perencanaan dan penganggaran nasional, ada RPJP nasional yang menjadi pedoman, diturunkan menjadi visi dan misi presiden. Visi misi presiden akan diturunkan menjadi visi dan misi kementerian dan lembaga. Kemudian visi misi kementerian dan lembaga masuk ke dalam rencana strategis Renstra KL. Baik dari Renstra KL turun menjadi lagi Renstra unit organisasi. Jadi kalau kita lihat RPJP sebagai rencana jangka panjang memunculkan visi misi, kemudian ada rencana pembangunan jangka menengah 5 tahunan yang turun menjadi Renstra juga. Jadi Renstra ini merupakan penjabaran dari visi misi presiden dan cita-cita yang dicanangkan dalam RPJM. Kemudian dari 5 tahunan turun menjadi rencana jangka pendek yaitu tahunan, yaitu RKP kalau di pemerintah secara umum. Namun kalau di kementerian lembaga dan organisasi menjadi Renja. Renja itu rencana kerja kementerian lembaga yang nantinya akan turun menjadi RKKL. Dari sini ini tingkat perencanaan. Tentu setelah direncanakan akan muncul kebutuhan biaya. Itulah proses penganggaran. Misalnya di Renja KL di tahun 2020 ini, kalau kami dari Dirjen AHU punya prioritas untuk membahas dokumen kebijakan pendukung tata naskah dinas, pendukung naskah akademik tentang penyusunan RUU Badan Usaha yang baru. Maka kalau kita mau membuat dokumen itu, kita perlu ngapain? Itu tadi berarti rencananya kementerian. Itu rencananya kementerian. Nah,
setelah Renstra dijabarkan dalam babak Renstranya, di belakangnya ada kerangka pendanaan yang menjadi pendukung atas program yang ingin dicapai di babak sebelumnya, yaitu muncullah rencana anggaran pendapatan belanja negara yang berdasarkan RKP dan RKAKL yang berdasarkan Renja. Nah, RAPBN dibahas bersama dengan DPR dan setelah disetujui maka menjadi APBN. Sementara RKAKL yang sudah disarikan dalam RAPBN dan disetujui DPR maka disahkan oleh Menteri Keuangan menjadi RKAKL. Itu secara garis besar. Kalau kita lihat detailnya dari setiap tahapan itu akan sangat banyak yang perlu ini. Ya, jangan lihat perbedaannya tapi persamaannya. Semua di awal dari R. Semuanya ya R. Kecuali kalau sudah disepakati R-nya hilang. Menjadi APBN dan IPA. Baik, itu tadi proses secara umum perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, tentunya perencanaan dan penganggaran ini nggak bisa dilepaskan. Kalau merencanakan membuat rumah, tidak mungkin membeli atau merencanakan membeli sesuatu yang untuk bangun mobil. Oke, ya. Kalau kita rencana buat rumah, pasti belinya besi ulir, bahan untuk tembok, genteng. Nggak mungkin kita beli roda. Jadi perencanaan dan penganggaran harus selaras. Nah, bagaimana hubungan selaras perencanaan dan penganggaran? Pada umumnya adalah begini. Kalau kita lihat tadi secara RRR tadi perencanaan dan penganggaran itu seperti itu prosesnya, maka kalau dari hubungannya antara perencanaan dan penganggaran akan seperti ini. Direncanakan melalui Renstra, akan direncanakan anggarannya melalui KPJM. Apa KPJM? Kerangka pendanaan jangka menengah. Jadi 4 tahun. Kemudian direncanakan untuk SDM-nya, maka menjadi belanja pegawai, jenis belanjanya. Kemudian direncanakan mau melakukan sesuatu aktivitas menjadi belanja barang. Sedangkan untuk rencana membuat sesuatu, menambah aset, membeli sesuatu demi untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat menjadi belanja modal. Dan rencana kerja Renja akan dituangkan dalam rencana anggaran dan KAKL. Ini rencana anggaran adalah gabungan dari pegawai, barang. Iya, betul itu. Dalam perencanaan anggaran itu sudah mencantumkan rencana untuk membiayai pegawai berapa menjadi belanja pegawai, membiayai kegiatan apa menjadi belanja barang, dan membiayai beli apa menjadi belanja modal. Kemudian dari rencana kerja tentu tidak bisa rencana didiamkan saja tanpa dikontrol. Tentu kalau kasarnya begini, saya sebagai anak misalnya ingin beli sesuatu tapi belum punya uang, terus mau minta ke ayah saya, minta ke bapak. B, saya mau beli buku. Bukunya buku IPA 1 dan buku matematika 1. Tentu saat disetujui, ayah saya akan memegang janji saya tadi sebagai kontrak kerja yang harus saya penuhi karena saya mendapatkan anggaran atas permintaan saya tadi. Maka begitu nanti dilaksanakan saya belinya cuma 1, pasti dievaluasi. Kenapa cuma beli 1? Mintanya kan 2, gitu kan? Bisa jadi ada penyelewengan, bisa jadi ternyata ada perubahan di lapangan yang sehingga yang tadinya untuk beli 2 hanya bisa untuk beli 1. Bisa jadi ada kegalauan. Bisa jadi ternyata harus beli lisensi Zoom, bisa jadi. Atau kopi bisa jadi. Nah, tapi sebelum ada bisa jadi tadi, tentunya kan tadi ayah saya megangin janji saya itu mau ngapain. Oke, silakan dengan rumah menjadi kontrak kinerja itu tadi. Dengan kontrak kinerja perjanjian kinerja itu deh. Perjanjian kinerja kalau di kita sekarang. Dan perjanjian kinerja itu saya mau beli 2, ya udah dua buku tadi lah perjanjian kinerjanya. Itu menjadi indikator kinerjanya. Indikator kinerjanya adalah tercapainya. Tercapainya. Gitu, Oke. Nah, kemudian dari 2 itu kan untuk 2 tadi dijanjikan 2 buku, oke, ini duitnya. Berarti dialokasikan anggaran sebesar yang dijanjikan tadi. Oke. Ini hubungan secara lingkaran besarnya ini. Kemudian anggaran di Indonesia ini telah mengalami reformasi di tahun 2003 sampai dengan 2005. 2003 sampai 2005. Ya, ditandai dengan disahkannya Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Banyak perbaikan di sana. Salah satunya adalah kita jadi punya satu cara pendekatan terhadap anggaran. Ada 3 cara pendekatan terhadap anggaran. Ada 3 pendekatan anggaran yang digunakan oleh negara kita.
Yang pertama adalah penganggaran terpadu. Maksudnya apa? Penyusunan anggaran itu mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga. Satu, klasifikasi organisasi. Itu contohnya apa? Maksudnya ada BA 013, itu BA-nya Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Ada BA sekian, itu BA-nya Kementerian apa? Ada BA 999, itu adalah bagian anggarannya BUN. BA tadi maksudnya bagian anggaran yang dimana klasifikasi anggarannya adalah menurut klasifikasi organisasi. Kemudian selain klasifikasi, ada klasifikasi fungsi, ada banyak klasifikasi fungsi di situ. Ada pelayanan umum, ada ketertiban umum, ada banyak, dan itu tercantum dalam DIPA kita kalau kita lihat DIPA-nya. Kemudian ada jenis belanja. Jenis belanja itu ada jenis belanja pegawai, belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja barang non operasional tapi bersifat operasional, ada lagi belanja modal, ada banyak. Bisa dilihat di referensi tentang penganggaran. Itulah penganggaran terpadu. Jadi dalam satu anggaran itu sudah mengintegrasikan seluruh proses melalui klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis belanja. Itu penganggaran terpadu. Kemudian kedua, PBK. Apa PBK itu? PBK maksudnya penganggaran berbasis kinerja. Kenapa penganggaran berbasis kinerja? Dulu itu kita kenal istilah money follow function. Money follow function. Kalau nggak salah saya tuh waktu itu masih belum masuk ke itu ya, ke sekretariat. Itu dulu itu prinsipnya semua struktur organisasi dapat anggaran. Sampai ke struktur organisasi terkecil. Itu namanya money follow function. Jadi kalau ada satu eselon 4, ada 5 eselon 4 di sebuah eselon 3, semuanya harus dapat anggaran. Itu dulu. Sama rata. Okay. Namun sejak diberlakukannya logic model tahun 2013 kalau mungkin nanti Bapak Ibu yang ada pemahaman lebih mengenai itu mohon saya dikoreksi. Kita sudah mengarah ke money follow program. Jadi uang atau biaya atau anggaran akan mengikuti program. Maksudnya apa? Nih, nomor 2, saya lompat ke nomor 2. Pengalokasian anggaran program kegiatan pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan money follow program menjadi melalui penganggaran berbasis kinerja. Jadi saat seperti tadi saya mau beli buku, saya kan berarti punya program mau beli buku. Sehingga untuk beli buku itu saya butuh uang 2.000 misalnya. Maka uang itu mengikuti kebutuhan saya punya program untuk beli buku. Kalau saya nggak punya program, kira-kira kalau misalnya di Mas Dio, misalnya saya tiba-tiba ke bapak saya, Pak minta duit dong. Buat apa ditanya? Ya minta duit aja. Nah, apakah akan dikasih? Iya. Logikanya seperti itu. Tapi kalau saya bilang, Pak saya besok itu ada tugas dan ada buku yang harus saya beli 2, harganya satunya 1.000, jadi saya butuh 2.000. Kan kembali ke yang tadi saya jelaskan, insya Allah akan diberi asalkan masuk akal dan nanti akan diminta pertanggungjawaban. Nah, penganggaran berbasis kinerja ini berorientasi kepada output dan outcome. Apa itu output? Output adalah hasil dari sebuah kegiatan. Misalnya saya membuat yang lebih enak konstruksi kayaknya. Membuat rumah, outputnya apa? Oke, outputnya apa? Rumah itu jadi, itu kan outputnya. Rumah yang jadi, itu outputnya. Nah, outcome apa? Outcome-nya adalah yang punya rumah bisa menempati. Itulah outcome-nya. Jadi output itu hasil dari sebuah kegiatan, outcome adalah manfaat yang dirasakan dari hasil kegiatan tersebut. Jadi dinilai apakah sebuah kegiatan itu punya output dan punya outcome atau tidak menjadi penilaian kinerja. Nah, di situ masuk evaluasi dan evaluasi akan menjadi bahan untuk perencanaan kemudian dijadikan bahan untuk menyusun rencana selanjutnya. Nah, landasan ketiga soal penerapan penganggaran berbasis kinerja adalah ada fleksibilitas pengelolaan anggaran. Fleksibilitas pengelolaan anggaran itu tentunya dengan menjaga prinsip akuntabilitas atau kalau dari istilahnya let the managers manage.
let the managers manages. Let the managers manage. Jadi ada keleluasaan untuk merubah rencana ataupun anggaran yang sudah ditetapkan dengan cara revisi anggaran. Tentunya ada aturan khusus mengenai itu dan ada rambu-rambu yang harus diikuti yang semuanya tercantum nanti dalam tahun berjalan. Biasanya ada peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara revisi dan aturan-aturan turunannya baik dari Dirjen Anggaran maupun dari Dirjen Perbendaharaan. Nah, kemudian selain PBK ada pendekatan nomor 3 yaitu KPJM. KPJM seperti saya sampaikan tadi adalah kerangka pendanaan jangka menengah. Jadi saat KL atau kita menyusun anggaran tahun 2020 di tahun 2019. Sebenarnya di dalam teknis penyusunan itu kita tidak hanya mengisi tahun 2020. Namun diwajibkan oleh undang-undang dan oleh PP dan aturan turunannya untuk mengisi perkiraan kita tuh mau ngapain aja juga, mau ngapain lagi setelah 2020 ini T+3 atau 3 tahun yang akan datang. Jadi tahun 2019 dulu untuk anggaran tahun 2020 kita menghitung usulan 2020 3 tahun setelahnya. Jadi 20, 21, 22, 23. Begitupun untuk menyusun 2021 yang sedang kita lakukan sekarang. Selain untuk menyusun 2021 juga 2022, 23, 24. Tentunya KPJM ini berdasarkan dari Renstra. Dari Renstra kementerian yang sudah disusun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat ini mungkin bisa dibaca bersama. KL itu menyusun perkiraan maju dalam periode 3 tahun ke depan setiap tahun. Jadi seperti disampaikan tadi, tata caranya atau prosesnya adalah menyusun proyeksi atau rencana untuk jangka menengah, kemudian menyusun proyeksi target fiskal jangka menengah. Ini levelnya Menteri Keuangan. Namun kita tetap harus input sesuai dengan output yang kita ampu. Output yang kita pegang. Kemudian rencana kerangka anggaran jangka menengah menghasilkan reserve envelope, ini masih di Kementerian Keuangan. Pendistribusian pagu belanja jangka menengah ke KL ini merupakan proses tektok. Jadi kita ngajukan KPJM kita, Kementerian Keuangan melihat overview-nya dengan langkah 1, 2, 3 ini. Setelah dilihat, dikembalikan lagi ke kementerian bahwa Anda sudah menyusun KPJM 3 tahun ke depan. Dan nomor 5 ada dijabarkan pengeluaran KPJM tersebut ke dalam program kegiatan berdasarkan indikasi pagu jangka menengah. Ini sebetulnya lebih banyak di Menteri Keuangan dan Bapenas. Nah, selanjutnya kalau dari situ sebenarnya gimana sih prosesnya dalam menyusun anggaran setahun depan atau tahun ini gitu. Tentunya kan ada tahapan. Kok sepertinya kalau seakan-akan pasti teman-teman di teknis ini pasti bertanya-tanya atau punya komentar. Baru Februari udah diminta tahun depan anggarannya. Ini gimana yang sih? bulan depan aja belum kepikiran, Pak. MP aja belum turun, kita belum bisa laksanakan kegiatan udah suruh merencanain tahun depan. Seperti itu, dan itu terjadi setiap tahun. Dan bahkan semakin ke sini semakin maju. Dulu saya ingat 2012 itu Maret baru kita diminta untuk usulan ke sekretariat dari unit teknis. Kemudian begitu semakin kemari, terakhir Mas Tio, untuk 2021 Desember 2019 sudah diminta. Saya ingat kalau betul. Itu ingat, saya minta rencana belanja modal ya. Jadi ternyata ada siklus yang harus diikuti dalam penyusunan APBN. Kelihatan nggak ya di monitor Bapak Ibu sekalian? Kelihatan. Nomor 1 adalah Presiden menetapkan arah kebijakan. Seharusnya Januari, tapi Presiden kan tidak mungkin menetapkan sendiri tanpa mempertimbangkan masukan dari Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Oleh karena itu, di bulan Desember kita sudah diminta nih perkiraan majunya Kementerian Hukum dan HAM kira-kira seperti apa, KPJM-nya seperti apa, harus direview ulang. Terus kira-kira nanti indikatif mau minta berapa, arahnya kemana, untuk bahan-bahan itu akan menjadi arah kebijakan Presiden. Setelah ditetapkan, maka di bulan Februari Kementerian PPN atau Bappenas bersama dengan Kemenkeu
kemudian mengusulkan program kegiatan PKL. Ini di luar kementerian kita. Setelah itu ditetapkanlah pagu indikatif di bulan Maret. Di bulan Maret ditetapkan pagu indikatif. Nah, ini jadi milestone nomor 1 ya, pagu indikatif. Nanti akan ada penjelasan soal itu. Kemudian dari pagu indikatif ada penyusunan renja. Penyusunan renja ini KL kita harus menyusun, dulu pernah namanya waktu itu 2013. Dalam perjalanan waktu ternyata ada sinkronisasi antara Menteri Keuangan dan Menteri PPN untuk membuat satu data yang sama dan data yang satu untuk melihat rencana kerja dengan anggarannya, sehingga muncul aplikasi Krisna. Nah, di Krisna ini kita input renja, kemudian renja yang telah diinput ditelaah untuk membahas output prioritas nasional. Output prioritas nasional setelah ditetapkan, maka kemudian ditandai atau tagging, itu di Krisna, proses di Krisna. Kemudian dari sini ada trilateral meeting, pertemuan 3 pihak untuk penetapan pagu anggaran. Nah, di bulan Juni akhir itu harus sudah terbit surat pagu anggaran. Kemudian setelah pagu anggaran, nah ini milestone kedua atau mark kedua. Tadi pertama pagu indikatif, yang kedua pagu anggaran. Yang ketiga, setelah pagu anggaran apa yang dilakukan? Kalau kita lihat, intinya adalah ada penyelarasan antara renja di Krisna dengan aplikasi RKKL. Belum 2020, aplikasi RKKL yang digunakan adalah aplikasi RKKL standalone dari Ditjen Anggaran. Nah, namun sejak tahun 2020 ini, sebenarnya sejak 2019, cuma kita baru full melaksanakannya sejak 2020 adalah aplikasi RKKL menggunakan aplikasi yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan bernama Sakti. Sakti ini menggantikan aplikasi RKKL standalone dan offline yang kita gunakan sebelumnya, sehingga penyusunan RKKL dapat dilakukan di mana saja oleh operator yang sudah disepakati, ditunjuk atau dapat SK dan dapat user dari Sakti, dari admin Sakti, untuk kemudian nyusunnya secara online menggunakan aplikasi web. Nah, maaf, ya. Agak dideketin deh. Oh iya, oke, sorry. Saya takut mentok. Kasih kan ngomong. Baik, selanjutnya setelah disusun RKKL, ini kalau kita lihat ini RUU APBN dan Nota Keuangan dihimpun, kemudian dibahas dengan DPR, kemudian dari pagu anggaran apa tahapan selanjutnya? Tahapan selanjutnya adalah alokasi anggaran. Ini milestone ketiga. Sebagai Satker tentunya Bapak Ibu sekalian akan lebih memperhatikan 3 milestone ini dibandingkan dengan kapan APBN, kapan Nota Keuangan, karena tidak secara langsung, secara praktek berdampak kepada pekerjaan kita sehari-hari. Dilakukan review. Kemudian di situ juga kembali dilakukan penandaan output prioritas nasional. Jika ada perubahan atau ada output prioritas nasional baru ataupun yang lama, jadi tetap ditandai bahwa inilah prioritas nasional yang menjadi prioritas pemerintah. Kemudian setelah itu DIPA disahkan maksimal 31 Desember. Bagaimana tahapan yang lebih kasat mata? Kalau ini kan lebih ke SOP lah, lebih ke SOP yang secara pemerintah secara umum. Namun bagaimana yang secara bisa kita rasakan tiap harinya itu. Tahapan penetapan pagu secara garis besar ada tiga sebelum pengesahan, ada 3 tahap seperti tadi disampaikan. Milestone pertama adalah pagu indikatif. Pagu indikatif ini Januari sampai Maret masanya. Kemudian menggunakan apa indikatif? Masa indikatif kita ngancar-ngancar atau hanya menerawang saja. Memang kita kan bukan ahli nujum. Tentu ada data yang kita butuhkan. Nah, datanya apa? Datanya menggunakan data perkiraan maju yang disusun sebelumnya. Perkiraan maju itu dari mana dilihat? Dari KPJM yang tadi disusun tahun sebelumnya. Dari situlah kita bisa lihat indikasi pagu. Indikasinya, kemudian namanya juga pagu indikatif, masih indikasi. Kemudian tentunya dari data perkiraan maju itu digulirkan. Maksudnya digulirkan apa? Digulirkan
untuk menjadi sebuah angka dasar. Jadi perkiraan yang sebelumnya disusun itu akan digunakan untuk menghitung angka dasar sebenarnya butuhnya berapa gitu dari KL. Namun tentu itu juga akan direview oleh Kementerian Keuangan apakah layak atau tidaknya. Kemudian setelah itu ada di dalam pagu indikatif ini ada tahapan pertemuan 3 pihak atau bilateral meeting antara KL dengan Kemenko dan Bappenas. Nah, sebelum 2021, sebelum usulan 2021, di pagu indikatif ini kita cukup melakukan review dengan data tabel angka. Namun sejak diberlakukannya Sakti, ternyata usulan pagu indikatif juga sudah harus diinput di RKKL dalam aplikasi Krisna dan Sakti. Jadi mohon maaf buat teman-teman kalau ada satker kami di wilayah yang ikut. Sejak bulan April kami sudah minta Bapak Ibu untuk input ke dalam Sakti di tengah perubahan kebijakan, di tengah banyak hal yang berubah dan di tengah pandemi seperti ini kami sudah harus mendorong Bapak Ibu sekalian untuk menginput dalam Sakti untuk bisa disusun dalam KKL. Kemudian setelah tahap pagu indikatif adalah tahap pagu anggaran di milestone kedua tadi. Kapan itu? Pagu anggaran itu sejatinya adalah pagu dari bulan April sampai dengan pertengahan Agustus. Di situ disusun renja KL, kemudian ada trilateral meeting, kemudian data usulan harus telah diinput dalam aplikasi Krisna dan Sakti seperti tadi. Di sini usulan harus telah dilengkapi dengan data dukungnya. Di pagu anggaran di pagu anggaran. Walaupun belum fix, tapi paling tidak pagu anggaran itu akan jadi data yang nggak akan berubah banyak di alokasi nanti. Jadi di bulan Mei, Juni, Juli itu sebetulnya kita harus sudah mempunyai rencana fix tahun depan mau ngapain, terus butuh apa saja untuk dianggarin. Yang sebenarnya secara renstra sudah ada untuk jangka panjangnya, tapi tinggal kita di level detailnya gitu. Betul. Secara prinsip memang seperti itu. Kemudian apa data dukung tadi, Mas? Kalau untuk apa? Kalau untuk membeli buku tadi kan saya bisa data dukung saya bisa alasan saya, kenapa saya butuh itu, kapan dan mengapa dan sebagainya, terus berapa harganya, terus dari mana saya bilang harganya segitu, kemudian kira-kira kapan saya mau selesai gitu kan, selesai beli 5W1H lah. Yang disampaikan Mas Tio tadi 5W1H itulah yang harus disampaikan dalam kerangka acuan kerja. Jadi sebenarnya urutannya itu bukan RKKL, KAK dan RAP enggak, tapi KAK dulu justru. Karena KAK itu memberikan pemahaman, saya itu butuh apa sih, mau ngapain, butuh apa, kapan, dengan siapa, bagaimana, siapa penerimanya, terus apa yang harus dicapai, apa yang akan dicapai gitu kan. Justru KRKKL itu hanya angka-angka saja. Betul, ya kan. Sebetulnya seharusnya begitu. Jadi seharusnya program dulu, baru program itu untuk apa dituangkan dalam KK. Untuk misalnya, misalnya nih saya punya kegiatan atau punya rencana program untuk bisa memberikan pemahaman ke satker kami untuk membuat sebuah perencanaan yang benar-benar baik sesuai dengan aturan. Maka itu menjadi latar belakang dan tujuan saya untuk membuat kegiatan. Kemudian untuk itu apa yang harus saya lakukan? Maka saya ingin mengumpulkan baik secara online maupun offline teman-teman operator-operator anggaran yang bertanggung jawab di wilayah untuk itu dalam satu tempat kalau memungkinkan untuk memberikan pemahaman tentang itu dan kita dampingi penyusunannya. Nah, terus itu kan apa yang harus dilakukan? Terus bagaimana caranya? Ya caranya ya membuat suatu pertemuan. Melibatkan siapa? Melibatkan operator, melibatkan kabitnya, kasubitnya. Terus how, why, when, kapan mau dilaksanakan, di mana mau dilaksanakan. Dari itu semua nanti akan kelihatan untuk memenuhi tadi di atas, ternyata saya butuh anggaran sekian, untuk perjalanan sekian, untuk penginapan sekian, itu dijabarkan dalam RAB. Setelah KAK jadi RAB, baru seharusnya input RKKL. Bukan terbalik. Nah, masalahnya kan
banyak faktor yang memang karena kita mempengaruhi sudah ya. terbiasa paralel deh. Multitasking ya. Multitasking. Itulah hebatnya orang Indonesia. Susah itu, di luar negeri itu susah itu kalau nyari orang kayak Indonesia yang bisa semua hal. Sebenarnya gagasan untuk tadi 5W1H sudah ada di kepala, cuma belum dituangkan saja. Dituangkannya bareng nanti sama RKKL. Ya, betul, biasanya gitu. Malah RKKL duluan baru dituangkan. Memang kalau dulu mantan dirjen kita Pak Aidir sempat sampaikan beberapa kali, memang kelemahan orang Indonesia itu satu, menuangkan gagasan ke dalam tulisan itu susah, mengartikulasikan keinginan. Saya juga begitu, Mas, susah juga. Kemudian setelah tahap pagu anggaran tadi, tadi masih ada di tahap pagu anggaran yang dilengkapi KAK, RAB dan data dukung lainnya itu dilakukan review oleh HAPIM. Kemudian setelah itu dilakukan penelaahan oleh Kemenkeu. Nah, setelah pagu anggaran ini dituangkanlah RAPBN dalam nota keuangan yang akan dibacakan Menteri Keuangan di hadapan DPR. Dan setelah disepakati maka akan maju menjadi alokasi anggaran. Kalau dulu namanya pagu definitif. Ya, dulu. Terus setelah tahun berapa itu ya? Saya lupa. Itu menjadi alokasi anggaran. Jadi di alokasi ini adalah menyusun detail-detail sekali dari yang Renja tadi ke dalam RKKL prinsipnya. Namun kan karena RKKL sudah diinput sejak bulan April dari pagu indikatif, maka akan sangat dimudahkan pada saat alokasi ini. Tinggal menyempurnakan atau memoles sedikit lah. Ternyata saya tadi mau buat kegiatan ini, nggak cocok. Berarti saya nggak bisa metode seperti itu. Harus cari metode lain dalam rangka mencapai output yang sama. Prinsipnya metodenya bisa berbagai macam, bisa berubah-ubah, tapi tujuannya tetap sama. Nanti di belakang nanti akan dapat kita simpulkan sebenarnya semua ini seharusnya dalam rangka satu hal. Untuk mencapai output kegiatan dan outcome program yang kita yang kita canangkan atau dicanangkan dari awal tahun. Nah, di tahapan alokasi ini hampir sama dengan pagu anggaran. Cuma di sini memang sudah ada KPJM. Nah, setelah tahap alokasi anggaran selesai dan DPR menyetujui APBN, maka RKKL atau DIPA disahkan oleh Menteri Keuangan paling lambat 31 Desember. Nah, selanjutnya dalam rangka pelaksanaan anggaran sebenarnya ada yang harus disiapkan. Ini ada kaitannya dengan procurement. Yang sebenarnya kalau dari KAK tadi, Bapak tahu aja. lanjut Pak. Nyambung-nyambungin maksudnya. Kalau dari yang kami sampaikan tadi, dari sekian banyak tahapan, kuncinya adalah sebetulnya KAK. Bahkan saat audit pun, yang dilihat awalnya adalah KAK. Mau ngapain, nyari apa, mau dapat apa, siapa yang dilibatkan. Nah, dari KAK sebetulnya bisa apa? Dari KAK kita itu bisa melihat ini. Nah, dari KAK kita bisa lihat kalender kerja. Dari KAK sebanyak itu kita pasti bisa lihat. Berarti di minggu ini saya harus melaksanakan kegiatan apa? Di bulan ini saya harus melaksanakan kegiatan apa? Kelihatan kalender kerja. Bisa dilihat, dijadwalkan Januari. Kalau ada kegiatan ya Februari minggu keberapa mau ngapain, Maret minggu ngapain, akan jadi kelihatan menjadi tabel kalender kerja. Oke, dari tabel kalender kerja bisa kelihatan apa? Bisa kelihatan kebutuhan kita untuk melaksanakan kegiatan itu. Ya, misalnya saya di bulan Februari besok mau mengumpulkan beberapa kementerian atau membuat FGD dengan beberapa kementerian, maka saya butuh apa? Butuh hotel. Misalnya kalau pakai hotel, atau saya butuh pengadaan apa kalau bukan di tempat hotel. Misalnya saya butuh satu event organizer besar karena FGD saya FGD nasional gitu kan, dan butuh bantuan pihak ketiga yang saya nggak bisa laksanakan sendiri gitu. Maka ternyata dari kalender kerja itu bisa dilihat ada kebutuhan rencana pengadaan. Nah, ini kita garis bawahi nanti rencana pengadaan. Kemudian dari rencana pengadaan, rencana kegiatan akan kelihatan di bulan Januari akan keluar duit berapa, di bulan Februari akan keluar duit berapa menjadi disbursement plan atau rencana penarikan dana. Nah,
ini di AHU kami wajibkan Mas Tio. Iya. Walaupun KAK sudah ada, tapi di Kementerian Hukum dan HAM juga diwajibkan. Jadi kami juga wajibkan untuk unit AHU agar kita bisa nyusun dengan baik dan bisa menyelenggarakan dengan baik pelaksanaan nanti. Bagaimana proses usulan di AHU? Ini terakhir. Jadi yang pertama, intinya begini, kami tidak bisa mengalokasikan anggaran semena-mena. Ya. Tugasnya kami di ini Subak Perencanaan Anggaran. Sekretariat. Walaupun KPA adalah kuasa mutlak pengguna anggaran untuk melaksanakan anggaran, namun untuk menyusun RKKL kami butuh masukan atau butuh usulan dari unit atau user. Nah, oleh karena itu KPA akan memberikan kebijakan-kebijakan tentang perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran yang tentunya akan diperhatikan dalam menilai usulan user. Jadi istilahnya yang tahu kalau orang mau buat rumah, yang tahu mau dibikin seperti apa rumahnya itu ya yang punya rumah, yang akan tinggal di situ. Bukan arsiteknya. Iya. Bukan arsiteknya, tapi arsitek akan membantu yang mau membuat rumah itu membentuk rumahnya agar sesuai dengan standar, bisa dihidupi ditinggali dengan baik, sesuai dengan seleranya yang mengajukan, tapi tidak juga menyalahi aturan tata kota. Ya gitu kan. Analoginya begitu. Jadi kami perencana di sekretariat itu sebenarnya inginnya apa? Memandu Bapak Ibu sekalian di unit user untuk dapat melaksanakan program yang sudah dicanangkan, tentunya dengan rambu-rambu dan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah penganggaran yang ada, agar Bapak Ibu dapat melaksanakan kegiatan dengan baik, mencapai tujuan output dan outcome yang sudah dicanangkan oleh penanggung jawab unit, penanggung jawab program dan menteri, dan tentunya tidak menyalahi aturan sehingga akan menjadi masalah di pelaksanaan maupun di pertanggungjawabannya nanti. Jadi untuk tahap pertama, direktorat atau bagian atau satker wilayah itu menyampaikan usulan anggaran kepada kami, dilengkapi dengan KAK, RAB, kalender kerja, procurement plan, dan distribution plan. Dan usulan harus telah diinput dalam satu. Setelah itu kami sekretariat meneliti usulan apakah telah sesuai dengan Renstra, Renja, dan kaidah-kaidah penganggaran, kemudian menilai layakkah usulan itu diusulkan. Dari mana nilainya? Dari hasil evaluasi tahun kemarin, dari rekomendasi evaluasi, kemudian dari kebijakan-kebijakan baru, dari pimpinan maupun dari presiden misalnya. Kemudian menghimpunnya menjadi satu. Jadi kami atau kita nih, Mas Dia, kita di Jen AHU ini bisa berdiri sebagai dua fungsi atau dua kategori. Satu kategori kita sebagai satker sendiri, satker di Jen AHU. Satu lagi adalah kita sebagai penanggung jawab program kalau di 2020. Penanggung jawab program di Jen AHU. Di 2021 dengan adanya redesign sistem dan penganggaran, kita menjadi bernama unit di Jen AHU. Programnya program penegakan dan pelayanan hukum, serta program dukungan manajemen. Jadi ada dua program di 2021. Itu yang kita belum sempat untuk sosialisasikan ke teman-teman. Besok insya Allah di lain acara kami akan undang. Episode berikutnya. Ya. Oh jangan. Enggak, kami gantian yang undang. Siap. Penganggaran yang undang nanti bersama dengan Kasubag TU untuk pengenalan terhadap program yang baru, terutama Dukman. Kemudian AHU sebagai unit ini ada 39 satker saat ini. Yang pertama adalah satker AHU pusat, kemudian 5 satker BHP, kemudian ada 33 satker divisi pelayanan hukum di kantor wilayah. Ya, sebenarnya kita punya satu cabang yang belum satker, tapi masih menjadi output levelnya di Jenderal. Atas hukum kita di Malaysia. Di Kuala Lumpur ada atas hukum. Dan dibiayai oleh Dijen AHU untuk kegiatannya. Kemudian dari sekretariat Dijen AHU sebagai unit mengusulkan ke level kementerian, di pool oleh Setjen. Kalau ini mungkin bisa dibaca, Setjen meneliti kembali, kemudian menghimpun kembali menjadi usulannya kementerian. Dari ini
biasanya seharusnya nih secara aturan dari sini baru direview APIP. Oke. Namun pada prakteknya karena waktunya yang serba semuanya mepet dan ya nggak lama lah waktu yang diberikan waktu untuk menyusun sampai dengan menyampaikan ke Menteri Keuangan itu, maka biasanya paralel antara penelitian dan review APIP. Kemudian setelah direview usulan kementerian maju ke Dirjen Anggaran untuk dilakukan penelaahan dan pengesahan. Ya, dengan itu kan kita sudah ya paling enggak semoga dari yang saya sampaikan tadi bisa memberikan saya sendiri informasi dan yang mendengar atau melihat podcast kita pada siang hari ini mengenai apa itu perencanaan dan apa penganggaran. Sebenarnya kalau kita lihat perencanaan penganggaran itu sama tapi beda. Beda tapi mirip sama. Jadi di mana peran pengadaan dan PPK? Di mana peran KPA? Tentunya semuanya ada perannya masing-masing di proses pengadaan. Namun hal itu tidak bisa dilepaskan dari perencanaan, Mas. Nanti mungkin kita sambil jalan nanti kita diskusikan deh apa yang sebenarnya diharapkan dari perencanaan dan penganggaran ini terhadap pengadaan. Ya, ini slide terakhirnya. Oke. Baik. Terima kasih banyak Pak D atas paparannya. Ini membuka wawasan baru. Ternyata perencanaan dan penganggaran dua hal yang berbeda. Tapi saling berkaitan, gitu kan? Nah, Bapak Ibu sekalian peserta podcast siang hari ini juga bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau kolom komentar pada live YouTube. Silahkan diajukan, nanti akan saya bacakan. Atau juga Bapak Ibu jika ingin berkomunikasi langsung dengan narasumber kita pada siang ini juga akan kami persilahkan. Silakan klik tombol raise hand pada Zoom meeting Bapak Ibu sekalian. Nah, menyambung tadi deh paparan yang sudah disampaikan. Sebenarnya kalau yang tadi coba saya pahami, mohon koreksi kalau saya salah deh. Berarti yang sebenarnya berkontribusi sangat besar gitu pada saat perencanaan dan penganggaran adalah di level user ya. User sebagai tadi kalau analoginya mau bangun rumah, ya dia yang tahu nih kebutuhan rumahnya kayak apa, kamarnya berapa, spek batanya mau berapa, kayak gimana gitu kan. Tapi kan tadi juga sempat disinggung, ada regulasi lain, ya kan, yang sebenarnya sama-sama mengatur tentang penggunaan keuangan negara, yaitu Perpres 16 2018 yang mengamanahkan PPK menyusun atau menetapkan, kalau nggak salah, mohon koreksi saya salah, menetapkan perencanaan pengadaan. Nah, lingkup perencanaan pengadaan ini juga tidak jauh berbeda dan memang satu lingkup yang sama pada saat mulai pagu indikatif sampai dengan nanti diterbitkannya DIPA, disahkannya DIPA. Nah, menurut pengamatan Anda, ya, sebenarnya sudah bagaimana nih komunikasi ngobrolnya antara user sama PPK sebenarnya berdasarkan pengamatan Pak Ade selama ini gimana? Ya. Oke. Memang Perpres 16 2018 tentang pengadaan barang jasa memberikan salah satu tugas dari PPK adalah melakukan perencanaan pengadaan atau menetapkan perencanaan pengadaan. Bahkan di aturan pasalnya pun juga ada aturan khusus ya untuk perencanaan pengadaan tersebut. Nah, ada beberapa hal yang menjadi saya pikir perlu diperhatikan tentunya di Satker kita ini. Saat aturannya seharusnya berarti kan berarti kan sebetulnya untuk nyusun anggaran, nyusun rencana itu seharusnya PPK dilibatkan dong. Betul. Seharusnya. Nah, kaitannya dengan apa? Kaitannya nanti berarti PPK harus melaksanakan perencanaan juga terhadap usulannya itu. Nah, namun kenyataannya nih, it's hard to say. Kalau kita lihat ada beberapa hal sebenarnya yang mempengaruhi, Mas. Yang pertama sih, yang jelas
biasanya usulan anggaran itu atau usulan rencana kegiatan itu dikerjakan mepet waktu. Betul. Sehingga tidak terdapat cukup waktu yang benar-benar ideal, leluasa ya untuk merencanakan kegiatan dengan baik dan melibatkan PPK. Ya kadang-kadang malah ya maklumlah kita karena pekerjaannya banyak. Setiap hari selalu ada pekerjaan, terus ditambahin lagi pekerjaan ini. Padahal fungsional ini JFU atau jabatan fungsionalnya bukan perencana anggaran, bukan analis anggaran, bukan perencana. Pasti punya tugas untuk dalam rangka pencapaian SKP-nya yang lain. Namun mau nggak mau ini dilaksanakan. Jadi kebanyakan ini terjadi deadline, baru ngerjakan. Terus copy paste dari usulan atau dari RKKL tahun ini untuk tahun depan. Entarlah kalau sekarang copy paste dulu lah. Nanti pas mendekati alokasi baru kita perbaiki. Nah, kenyataannya mendekati alokasi segitu lagi, belum diperbaiki sudah alokasi sehingga ya sudah itu lagi. Maka kayaknya perlu cuti gitu untuk melaksanakan itu. Kalau nggak malah liburan. ya itu salah satu faktor yang membuat PPK belum bisa dilibatkan. Syukur-syukur. Jadi banyak faktor eksternal sebenarnya, bukan dari PPK-nya sendiri. Bukan. Dan saya atau dari user sendiri. Sebetulnya ya beririsan lah. Cuman mungkin salah satu, kalau menurut saya pribadi ya, salah satu solusi untuk itu adalah UKPBJ dan PPK yang berdiri sendiri. Cakep. Kok gue sampai pikiran karena ya bukannya apa, tapi ya kita memotret lah dari yang sudah kita laksanakan. Ternyata PPK bisa sih dilaksanakan dari unit yang bersangkutan. Bisa dilaksanakan lintas unit, bisa banget. Asalkan komunikasinya bagus, koordinasinya bagus, bisa jalan. Cuman apakah maksimal? Ya, pertanyaannya itu. Perlu trial and error dong. Betul. Perpres 16 pun sudah mensyaratkan bahwa perangkat pengadaan harus berdiri sendiri. Ya sebenarnya. Namun karena satu dan lain hal belum bisa berdiri sendiri, ya sudah. Kalau kita belum bisa ke kondisi ideal itu, maka yang paling bisa dilakukan adalah menunjuk PPK yang memang mampu sebenarnya, memang mampu dan mau untuk berkoordinasi. Dan kuncinya adalah back to back sebenarnya antara PPK dengan usernya. User harus sadar bahwa dia butuh PPK. Iya. Dia itu butuh PPK sebagai penerima pendelegasian tugas dari KPA untuk pelaksanaan anggaran. Sementara user untuk mau melaksanakan kegiatan, mau nggak mau harus melalui persetujuan KPA yang telah didelegasikan ke PPK tadi. Dan PPK juga punya kewajiban untuk merencanakan pengadaan. Selama ini yang terjadi, PPK baru dapat usulan RKKL tahun depan pada saat alokasi sudah maju ke DJA. Sehingga PPK, nah terus saya ngapain? Ya netapkan RUP aja udah. Netapkan RUP aja, input RUP aja. Oh gitu. Lah ini mau ngapain? Dah saya nggak tahu. Saya mau ngapain saya nggak tahu. Dan bahkan yang paling fundamental adalah yang tadi kakaknya tadi. Nggak dapet ya esensinya nih apa urgensi dari kegiatan. Dan tiba-tiba dapatnya usulan RKKL bentuknya. Jadi dia nggak tahu mau untuk apa, kapan gitu kan. Jangan-jangan deh kalau misalkan PPK tahu nih urgensi dari kegiatan ini banyak, wah nih terjadi nggak perlu. Bisa jadi. Karena melihat dari sebenarnya kalau kita mau mencapai tujuan ini, program ini sebenarnya ada metode lain, ada cara yang lebih efisien. Tergantung pendelegasian KPA menjadi apa PPK itu. Kalau PPK itu didelegasikan untuk pelaksanaan anggaran saja berdasarkan DIPA yang sudah ada, maka ya sudah sesuai aturan aja. Gitu. Nah kalau sekarang nih Bre, kita bicara yang di Dijen AHU aja, misalkan potretnya, pendelegasiannya sebatas apa deh dari KPA ke PPK? Kalau sebenarnya yang lebih tepat menjawab tuh dari teman-teman keuangan. Cuman kebetulan saya juga diamanai untuk menjadi salah satu. Oh ini juga curahan hati, hati Pak Fajar. Nggak boleh sebetulnya. Oke. Saya perencana. Tapi kan kelihatan deh kalau di SK kan biasanya disebutkan pendelegasiannya apa saja. Yang pertama mulai dari perencanaan pengadaan pasti. Yang kedua kemudian untuk melaksanakan
kontrak atau Mm-mm. perikatan dengan Mm-mm. pihak ketiga, kemudian melaksanakan proses pembayaran, Mm-mm. kemudian melakukan pengendalian terhadap perusahaan-perusahaan. Iya. Namun dan juga untuk memberikan persetujuan terhadap proses pengeluaran anggaran. Iya, ya artinya sebenarnya itu sudah sesuai dengan amanah undang-undang atau Keuangan amanah negara regulasi. Ya. Cuma memang pada praktiknya. Pada prakteknya agak susah. Ya itu tadi. Ya PPK-nya punya kesibukan sendiri, Iya. user punya kesibukan sendiri untuk menentukan atau mengusulkan pagu indikatif, pagu anggaran, pagu alokasi waktunya sempit. Ya bisa nggak sempat untuk ngobrol. Atau ya ada beberapa unit yang memang sudah bagus. Jadi kalau ada beberapa BAP kemarin waktu konsultasi kemarin untuk anggarannya sudah membawa sekalian orang BUMN dan yang siap jadi PPK-nya. Wah. Jadi kami itu mau melakukan renovasi rumah dinas misalnya. Oke. Apa yang harus kami lakukan, Pak? Gitu kan. Saya bilang ya sesuai aturan aja kita jawabkan. Sudah masuk RKBUMN belum? Dan nanti data dukungnya berupa perhitungan dari dinas PU terkait di setempat. Nah, tentunya itu semua butuh pengadaan kan. Nah, dia bawa PPK-nya. Kira-kira RKBUMN gimana? Oh, belum masuk. Dia harus masuk dulu. Terus PU gampang, nanti besok saya ke PU bawa surat dari ketua BAP untuk minta dihitungkan. Jadi, seharusnya idealnya PPK harus dilibatkan dari awal begitu. Baik mau konstruksi, jasa lainnya, konsultasi atau pembelian barang. Ya memang di era Perpres 16 2018 ini kan PPK udah kayak superhero deh ya. Serba tahu, serba bisa gitu kan. Dan tadi yang disampaikan Pak D, kalau dari contohnya dari BHP dia udah bawa PPK-nya, bawa BMN, bawa orang dari pengelola BMN dan orang pengelola keuangan. Ya ini juga yang harus dikuasai nih sama PPK. Dia harus tahu kalau kita butuh barang berarti kita harus tunduk sama regulasi barang milik negara, gitu kan? Betul. Aturannya saling nyambung kemana-mana. Nah, ini mohon koreksi lagi kalau saya salah. Dari pengamatan saya pribadi ya, saya dengan pengamatan yang sangat terbatas gitu. Mungkin juga tidak didasari oleh disiplin ilmu yang sesuai. Saya justru melihat user ini kedudukannya lebih tinggi dari PPK. Atau lebih dominan, bukan lebih tinggi, lebih dominan. Karena merasa mereka yang menyusun anggaran, ya kan, merasa PPK nggak terlibat waktu menyusun anggaran, ya kan, karena memang mungkin nggak tahu. Terus ketika pada saat pelaksanaan anggaran akhirnya PPK ini cuman sebagai juru juru coret, juru tanda tangan gitu. Iya gitu deh. Nah, menurut pengamatan Pak D gimana seharusnya? PPK sebetulnya berwenang mengendalikan penggunaan anggaran dan berwenang untuk menyetujui ini mau dibayar atau enggak. Terutama di kegiatan ya. Kalau di pengadaan saya yakin peran PPK di dalam pengadaan itu sudah sangat baik. Iya. Sudah pasti sudah memperhatikan kewajibannya sesuai dengan Perpres. Dan apalagi semua risiko atas pengeluaran uang negara itu jatuh secara pribadi ke PPK itu sendiri. Nah, kalau beda lagi dengan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan yang tentunya di dalamnya ada perikatan dengan pihak ketiga juga sebetulnya, kayak hotel. Kalau misalnya acara besar butuh bantuan pihak atau IO ya, pihak tanda tangan dengan IO, kontrak dengan IO. Namun sebenarnya kalau saya melihat dari segi perencanaan ya, saya karena memang keseharian saya di segi perencanaan, sebenarnya yang paling berkepentingan paling tinggi atau yang paling berkepentingan atas terlaksananya suatu kegiatan itu user. Iya. Jadi kenapa tadi seperti lebih dominan? Jadi user itu ingin mencapai sebuah program untuk mewujudkan output yang telah dia janjikan ke negara untuk menggunakan anggaran itu. Jadi saya atau user pengen membuat sebuah program, tapi untuk mencapai program itu dia membutuhkan mengeluarkan anggaran A, B, C, D, termasuk bila berkontrak. Nah, inilah yang terjadi saat PPK tidak dilibatkan dalam perencanaan. Jadi
anggaran dan rencana pekerjaan sudah jadi. Mau tidak mau PPK melaksanakan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat oleh user. Jadi dominannya user dalam pelaksanaan anggaran tadi menurut saya memang disebabkan bukan dalam pengertian menguasai gitu. Bukan ya. Tapi mengawal agar sesuai aturan sebetulnya perannya PPK itu. Jadi sebetulnya disebabkan karena PPK memang tidak dilibatkan dari awal, sehingga pada saat pelaksanaan anggaran banyak terjadi PPK tidak mau tanda tangan. Ya, ada sih, nggak banyak sih. Ya. Ada yang PPK nggak mau tanda tangan karena ya ini nggak sesuai standar. Ya. Tapi menurut user ini perlu, harus begini, gitu kan. Namun karena sudah jadi RKKL dan kemudian sudah jadi ya kayak tadi kontrak kerja oleh user kepada negara menggunakan APBN, maka ya harus dicari cara agar PPK agar anggaran tersebut bisa dilaksanakan tapi tidak menyalahi aturan. Akhirnya revisi. Akhirnya revisi menyesuaikan dengan itu. Baik. Mungkin saya ini dulu cek ini. Dulu. Untuk dengar harus ini. Boleh silakan. Saya coba cek dulu ada pertanyaan yang masuk dari Bapak Ibu peserta podcast pada siang hari ini. Ada? Belum? Alhamdulillah. Belum ya? Baik. Kalau begitu ada? Oke. Dari Arkam Zahreza Royano. Wah, ini namanya sulit sekali saya sebut. Oh, ini raise hand deh. Mau berbicara langsung. Silakan. Mbak host, silakan persilahkan untuk bergabung. Mas Arkam, selamat siang Mas Arkam. Selamat siang Pak. Halo, selamat siang. Masih di mute ini. Kata kuncinya. Ini bukan kunci. Selamat siang Pak. Sudah masuk? Selamat siang Pak. Belum. Siang Pak. Selamat siang Mas Arkam. Yes. Selamat siang. Halo. Belum terkoneksi. Halo. Baik, sambil menunggu masih coba dikoneksikan. Oke, sementara sambil menunggu nanti Mas Arkam bisa langsung ngobrol aja langsung. Tapi saya bacakan dulu pertanyaannya Pak. Izin bertanya Pak, bagaimana pengelola BUMN melakukan kontrol terhadap perencanaan anggaran atau RKA agar sesuai RKBUMN? Wah. Terutama apabila RKBUMN telah disetujui. Apakah pengelola BUMN atau operator RKBUMN dapat dihadirkan ketika dilakukan penyusunan RKKL sehingga dapat memberikan intervensi langsung guna tercapainya RKBUMN tersebut? Monggo, dijawab deh. Kebetulan moderator kita juga soal perencanaan BUMN, jadi bisa mantan operator RKBUMN. Mantan operator RKBUMN yang sekarang mengawasi operatornya ya. Oke. Terima kasih pertanyaannya Mas Arham. Dari mana tadi? Ini nggak nyebut asalnya dari mana. Ini mudah-mudahan bisa langsung terkoneksi. Nggak apa-apa. Oke. Memang betul. Itu yang kita hadapi keseharian. Bahkan kami sempat mengalami hal-hal yang seharusnya RKBUMN itu dikontrol sehingga tidak ada masalah belakangnya. Dulu kalau kita ingat dulu yuk, Mas Tio, di 2015 saat awal-awal restrukturisasi program kita diperbolehkan BCA untuk menganggarkan belanja modal di Fiatco. Tentunya pada saat itu pembelanjaan belanja modal di luar RKBUMN. Karena pakai PSBB dan di luar divisi administrasi. Nah, saat itu yang terjadi adalah belanja dilaksanakan, nggak ada masalah, namun tidak bisa dipelihara. Karena tidak ada RKBUMN. Iya, jadi di 2018 banyak peralatan yang kita beli di 2015 tidak bisa dipelihara, sehingga harus memelihara secara pribadi. Ya, itu tadi efek yang terjadi saat
perencanaan tidak memperhatikan RKPMN. Dan kami belajar dengan cara yang keras. Begitu. Maksudnya seharusnya bisa dihindari. Cuman karena ya sama-sama belajar waktu itu. Ada hal yang terjadi seperti itu. Jadi terima kasih Mas Arkam. Jadi sebetulnya dalam menyusun RKKL itu, terutama untuk RKKL yang apa namanya, yang terkait dengan pencatatan BMN, harus melibatkan RKBMN, melibatkan RKBMN secara dokumen maupun secara orang. Ya, yang pertama, kenapa secara dokumen? Untuk mengusulkan anggaran dukungan manajemen yang ada pemeliharaan ataupun ada pembelian belanja modal, kami selalu minta data dukung berupa RKBMN, SIMAK BMN, dan laporan barang milik negaranya. Idealnya waktu itu juga kalau saya tidak salah Pak Kabag BMN juga pernah menyampaikan ya, kalau untuk penyusunan anggaran memang idealnya dihadirkan operator BMN atau paling tidak Kasubag Perencanaan BMN untuk kalaupun ada deh. Kalaupun ada. Ya, mungkin di instansi lain berbeda nama ini. Iya, nama nomenklaturnya. Namun idealnya sih dalam penyusunan itu terutama yang megang tanggung jawab untuk meneliti RKKL yang ada belanja modalnya, ada pemeliharaannya, ya lebih baik tektokan lah. Kalau nggak bisa menghadirkan orangnya, tektokan dengan operator BMN minimal untuk bisa memberikan masukan. Misalnya aturannya kalau itu gimana, ya harus muncul di RKBMN. Nah, kalau di RKBMN nggak muncul, tentunya kita nggak boleh anggarkan. Jadi kami pun juga menjadikan RKBMN sebagai salah satu syarat atau data dukung untuk pengusulan anggarannya. Mungkin begitu Mas Arkam. Ya, mungkin saya mau izin menambahkan sedikit deh. Ini kalau dari pertanyaan Mas Arkam, kita bisa mendapat gambaran yang menyusun RKBMN dan yang menyusun RKKL adalah berbeda. Orang berbeda, ya. Pihak yang berbeda. Padahal menurut pandangan saya deh, mohon nanti dikoreksi deh. Kan BMN berarti pengelolaan BMN berarti usernya adalah bagian yang menangani pengelolaan BMN. Dan user itu yang mengusulkan anggaran untuk kebutuhan BMN. Akan sangat aneh kalau yang mengusulkan bukan orang yang merencanakan. Betul. Nah, hemat saya sebaiknya mungkin Mas Arkam mungkin ini studi kasusnya di Satkernya sendiri. Sharing aja Mas Arkam. Kalau di AHU kami punya pengampu-pengampu yang akan mendampingi penyusunan RKKL atau usulan RKKL dari user. Sementara yang input atau mengusulkan RKKL, yang input RKKL-nya adalah user sendiri. Jadi kalau untuk kebutuhan BMN yang mengusulkan maka adalah dari BMN-nya sendiri. Jadi kaidah-kaidah tentang RKBMN-nya sudah otomatis menjadi pertimbangan dalam usulannya. Sehingga pengampu kami yang mengawal BMN tinggal mengawal tentang kesesuaian dengan aturan anggarannya saja. Mungkin itu bisa jadi solusi. Tapi kalau ternyata misalnya nih, kan banyak juga satker yang di unitnya nggak punya pengusul lah. Jadi terpaksa harus diusulkan lewat divisi administrasi, harus diusulkan lewat sekretariat yang sana. Sementara dia kebutuhannya ada di kantor yang lain. Balik lagi sebenarnya ke tadi ke siklus penyusunan penganggaran. Ke AK-nya dulu, RKKL di ujung, di terakhir. KK data dukung, baru itu sudah tersusun, baru menginput RKKL. Iya, gitu. Baik, mudah-mudahan bisa terjawab. Apa sudah bisa tersambung? Belum? Baik, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Ari Agustini. Mohon izin bertanya Bapak, sering terjadi pada saat perencanaan direncanakan oleh user, PPK dan KPA, kemudian setelah anggaran turun terjadi pergantian KPA. Sehingga apa yang sudah direncanakan sebelumnya mengalami penyesuaian sesuai dengan, mungkin ini saya koreksi, kebutuhan KPA baru, sehingga adanya revisi anggaran. Bagaimana cara mensiasati atau tips agar perencanaan minim revisi? Ini tadi yang tantangan besar ini. Aha. Nggak cuma buat
Bu Ari Agustini, tapi juga buat kami. Hmm. Jadi karena tadi ada prinsip di pendekatan penganggaran ada let the managers manage. Ya. Selama 12 bulan itu Mm-mm. kan nggak lucu kalau 1 bulan revisi 2 kali. Bulannya 12, revisinya 24 kan nggak lucu. Jadi waktu itu kami buat SOP bahwa revisi DIPA paling banyak dilakukan dalam 1 tahun 3 kali. Sudah termasuk APBNP kalau ada. Yeah. Dan revisi POK paling banyak dilakukan 6 kali dalam 1 tahun. Itu sebelum aturan yang baru. Aturan yang baru ini agak lebih susah untuk membatasi revisi, Mas Tio dan Bu Ari, karena di aturan yang baru dari Dirjen Perbendaharaan, rencana penarikan dana harus diupdate setiap bulan. Dan pengupdatean rencana penarikan dana itu masuk revisi DIPA halaman 3. Walaupun revisinya hanya di Kanwil Perbendaharaan dan semacam POK, tapi itu tercatat di 1 DJA sebagai telah lakukan revisi. Ya nanti arahnya ke IKPA, ke penilaian IKPA yang turun. Tapi kalau ingin membatasi revisi selain yang tadi faktor eksternal tadi, saya pikir perlu diberlakukan SOP, Ibu. Jadi biar yang tanda tangan tentunya KPA sendiri atau bahkan kepala kantor, bahwa 1 tahun ini disepakati atau ditentukan revisi sekian kali. Terus misalnya itu sudah jadi SOP yang berupa peraturan kepala kantor, peraturan dirjen, tentunya untuk merubahnya harus dilakukan proses dulu. Jadi harus dibicarakan lagi dengan kepala kantor dan pembuat aturan terdahulu. Mungkin itu, Mas Tio. Baik. Ini menarik juga deh. Saya ingin coba mengelaborasi lagi. Kalau tadi sebenarnya pertanyaan versi aslinya mengalami penyesuaian sesuai dengan keinginan KPA. Padahal tadi masuk ke pelajaran ilmu ekonomi semester 1 deh. Kebutuhan versus keinginan. RKKL ini disusun penganggarannya gitu kan berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. Nah, jangan-jangan ini bukan berarti menebak atau menerka-nerka ya. KPA yang baru ingin menyempurnakan. Bisa jadi ya kan? Karena RKKL sebelumnya ini tidak sesuai kebutuhan. Maka perlu direvisi kebutuhan. Tapi celakanya bagaimana kalau setiap pejabat ini menyusun anggaran pakai keinginan, ya akan makanya setiap pergantian manajer tadi, ya keinginannya akan pasti berbeda-beda, gitu kan? Preferensinya terhadap barang jasa akan berbeda-beda juga, gitu kan? Renstra ini saya tadi perjanjian kinerja nih. Renstra itu rencana strategis untuk kinerja secara jangka menengah 5 tahun. Nanti dari Renstra itu turun ke Renja untuk jadi kontrak kerja. Jadi kalau ya gampang-gampang susah sih untuk menghubungkan dengan Renja. Renja itu sebetulnya menjadi Renstra itu sebetulnya menjadi gawang kita. Renstra itu kan ada kerangka pendanaan, ada arah dan sasaran dari kegiatan dari satu unit organisasi. Selama usulan anggaran untuk penyesuaian itu sesuai dengan arah yang dituju oleh Renstra tadi, sebetulnya nggak ada masalah. Masalahnya kalau perubahan keinginan atau kebutuhan itu tidak tersentuh di Renstra. Bagaimana caranya? Ya kita kembalikan ke aturan. Mungkin untuk bisa ya pimpinan memang harus diakomodir. Tapi jika tidak sesuai aturan, tugas kita sebagai bawahan adalah menyampaikan, memberikan masukan, menurut telah kami. Kegiatan ini idealnya begini, Bapak. Jika ada perbedaan ini, risikonya ini. Risiko minus ini, kemudian plus minusnya ini, mohon arahan lagi apakah telah kita laksanakan atau bagaimana. Itu mungkin itu yang dapat kami bayangkan untuk dalam kasus seperti itu, karena memang ya namanya KPA kuasa mutlak untuk melaksanakan anggaran.
Namanya aja Karena kuasa pengguna anggaran yang telah dilimpahi oleh dari PA kan. Iya. Nah, ya kalau ingin memagari yang lebih secara teknis tadi SOP atau berikan masukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu Pak. Baik. Ada satu pertanyaan lagi deh. Oke. Ini dari punggawanya Pak D juga di perencanaan anggaran ini. Izin bertanya Pak Fajar, silakan menebak. Saya kalau lihat dari pertanyaannya. Ya. Selaku Kasubag Penyusunan Rencana dan Anggaran di Jenahu pada sesi webinar podcast yang bagus dan edukatif ini. Oke. Pada dasarnya perencanaan dan penganggaran kementerian lembaga saat ini harus berpedoman pada kebijakan money follow program atau penganggaran difokuskan pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan value for money, atau bagaimana bisa mengoptimalkan anggaran secara ekonomis, efektif dan efisien sesuai dengan yang sudah direncanakan sehingga output dan outcome betul-betul bisa tercapai sesuai arahan Presiden. Namun di sisi lain masih terdapat mindset bahwa KL atau Kementerian Lembaga dikejar-kejar dengan penyerapan anggaran. Nah, seperti yang sedang kita laksanakan ya. Bagaimana cara konkret dan efektif yang dapat kita tempuh untuk mengubah mindset lama penyerapan anggaran ini dengan pendekatan money follow program dan value for money agar perubahan paradigma penggunaan anggaran dari hanya sekedar penyerapan menjadi value for money ini benar-benar dapat direalisasikan. Oke. Panjang ya. Saya tahu siapa yang tanya. Kalau dari pertanyaannya, makanya saya dengar dulu pertanyaannya bagaimana pasti ketahuan siapa. Silakan dikasih reward atau punishment. Udah saya pasang wifi-nya. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini adalah saya pikir semua menghadapi. Itu pertanyaan efisiensi dan realisasi. Jadi logikanya, sebenarnya nih ya, logikanya kalau Mas Tio rencananya mau bangun rumah dengan uang 10 juta, ternyata rumahnya bisa jadi sesuai dengan rencana awal, tapi dengan cuma uang 8 juta kan sebenarnya efisien. Sebetulnya efisien, namun kalau secara prinsip perencanaan dan pelaksanaan anggaran negara itu tidak sesuai dengan rencana, berarti ada masalah dengan rencananya. Itu yang itu rezim yang melihat atau bukan rezim, yang tadi mindset yang melihat bahwa realisasi itu awal dari dulu kan realisasi penting. Jadi sebenarnya realisasi itu dapat mencerminkan kematangan perencanaan anggarannya. Kalau kegiatan direncanakan dengan baik, tentunya dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan jadwal. Saat kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal, tentunya serapan anggarannya juga mengikuti sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatannya. Tapi apakah efektif? Kan bisa kita sampai outputnya tercapai, tapi anggarannya lebih sedikit. Kan tentunya lebih efektif. Iya, tapi secara penilaian kinerja keuangan, realisasi itu memperlihatkan kematangan atau tingkat kematangan perencanaan anggarannya. Nah, selain itu, sebenarnya realisasi itu menjadi salah satu nilai yang dinilai dalam penilaian IKPA Satker. Ada 12 aspek yang dinilai dalam IKPA Satker. Salah satunya adalah realisasi. Namun sebenarnya kalau kita ngelihat lagi ke aturan penilaian realisasi sebagai kinerja Satker itu hanya berbobot 10%. Yang lainnya pencapaian output dan sebagainya. Tentunya sebenarnya nilai sebuah Satker itu tidak hanya dilihat dari realisasi. Di Smart DJA pun kalau kita lihat ternyata pencapaian outputnya yang lebih bernilai besar dibandingkan dengan realisasi. Nah, soal mindset, sebetulnya kita hanya bisa mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Kita hanya bisa memanage apa yang bisa kita kontrol. Kalau kenyataannya adalah di lingkup besarnya di kementerian misalnya realisasi menjadi
sesuatu yang pokok atau yang utama diperhatikan, berarti kita lihat dengan sisi positifnya adalah dari sisi kementerian kita ini mau dilihat perencanaan kita matang atau enggak, bagus atau enggak. Tapi ada hal khusus di desain AHU. Di AHU ini ada 2 sumber dana. Satu sumber dana rupiah murni dan satunya sumber dana PNBP. Rupiah murni inilah yang selalu dikejar penyerapan. Karena rupiah murni ini menggunakan APBN murni dari pajak dan penerimaan negara yang lain. Sedangkan PNBP adalah adalah imbal jasa yang dikembalikan Service ke charge. kita ya. Yang boleh digunakan kembali oleh kita. Jadi kalau PNBP itu kita dapat uang 100, silakan pakai 70. Kayak komisi lah. Kayak insentif untuk unit yang sebenarnya juga untuk membiayai layanan kegiatan kita sendiri. Untuk meningkatkan layanan tadi. Nah, ada banyak mispersepsi antara RM dan PNBP, di mana PNBP diperlakukan sama dengan RM. Sebenarnya kalau melihat anggaran PNBP, anggarannya Satker yang kebanyakan anggarannya PNBP itu bukan sebesar anggaran KKR. Oke. Misalnya anggaran AHU NBP-nya, PNBP-nya. Anggaran AHU sekarang 645 M di pusat ya. 545 M di pusat. Itu kan ada RM dan PNBP. Sesungguhnya anggaran AHU berapa? Bukan 545. Tapi sesuai dengan maksimum pencairan kita. Ya. Karena di PNBP ada tata cara penarikan, ada izin yang harus didapatkan oleh kita, oleh Satker dari Menteri Keuangan untuk dapat menggunakan anggaran, namanya maksimum pencairan. Nah, saat penerimaan AHU sesuai target, maka anggarannya adalah sesuai KKL. Oke. Masalahnya seperti pandemi sekarang. Penerimaan AHU tidak sesuai target. Diproyeksikan cuma 60% dari penerimaan seharusnya. 65% maksimal. Maka berapa sih sebetulnya anggarannya AHU yang bisa dipakai? Ya berarti cuma 76,43% sesuai dengan izin dari Menteri Keuangan dikali penerimaan realnya. Jadi kalau anggaran 545 itu seharusnya untuk penerimaan sebesar 900 miliar, maka jika penerimaan cuma 600 miliar, ya sudah dikurangi. Berarti anggaran kita tuh nggak 545, anggaran kita itu sekitar 300-an M. Maka realisasinya tentu tidak akan bagus. Jadi untuk mengubah paradigma itu, kami sedang melaksanakan koordinasi melalui surat dan melalui komunikasi, terutama dengan Menteri Keuangan, dengan pihak-pihak di Kementerian Keuangan. Yang pertama DCA, waktu itu kami sudah rapat dengan DCA dan sampaikan hal itu, agar menilai kinerja realisasi itu bukan dari Pagu untuk PNBP ya, khusus untuk PNBP, bukan dari besarnya Pagu, tapi dari besarnya maksimum pencairan realisasi. Kemudian ke Dirjen Pembendaraan juga, kami juga sudah berkomunikasi dan kalau nggak salah teman-teman keuangan juga sudah komunikasi dengan Dirjen Pembendaraan untuk mengajukan hal tersebut dan sudah dilakukan rapat. Pada intinya teman-teman di Dirjen Pembendaraan dapat memahami bahwa satker-satker yang bersumber dana PNBP realisasinya rata-rata kecil karena memang tidak tercapai PNBP-nya. Sehingga untuk mindset di AHU sendiri sebetulnya sudah mulai berubah, bahwa realisasi itu tidak serta-merta menunjukkan kinerja satker yang baik. Kinerja perencanaan iya. Tapi kinerja satker secara keseluruhan tidak hanya realisasi. Namun kalau ada mindset itu yang masih berlaku di luar satker kita dan masih berpengaruh ke satker kita, ya kita nggak bisa maksa, namun kita berikan pengertian. Terutama dengan memberikan paparan, memberikan penjelasan yang bisa diterima mengenai itu. Contohnya kalau misalnya ada pertanyaan, ini wahyu realisasinya jelek banget. Oke, kita gambarkan aja dengan mampu memaparkan kondisi sebenarnya. Jadi sebetulnya realisasi kami itu kalau dibandingkan MP sebenarnya tinggi. Dibandingkan MP. Kalau dilihatnya dari MP. Tapi kalau melihatnya dari partir KKL ya rendah orang. Orang nggak akan tercapai.
Apalagi targetnya. kalau dibandingkan dengan kinerja. Iya. Kita meskipun WFA tetap berkinerja. Itu jadi sebenarnya kinerjanya Satker itu tidak melulu hanya realisasi. Betul. Di IKPA sudah bisa kita lihat, penilaian IKPA di Smart Monef juga sudah bisa kita lihat, di Monef Bappenas juga kita lihat bahwa tidak selamanya realisasi yang baik kinerjanya baik. Ada yang realisasinya mendekati 100% tapi kinerjanya malah tidak tercapai. Outcome-nya tidak tercapai, bisa jadi. Kegiatannya malah tidak sesuai dengan aturan. Iya. Itu juga jadi ini. Jadi untuk merubah mindset itu secara internal kita sudah lakukan dengan cara mulai membiasakan orang untuk melihat atau mengusulkan anggaran sesuai dengan programnya saja. Baik. Jadi sebetulnya ada sedikit masalah di cara naruh anggaran, tapi itu bisa diperes atau bisa diperbaiki saat tahapan pagu anggaran dan pagu alokasi, sehingga yang tidak butuh ya sudah, kalau bukan programnya ya sudah keluarkan dari situ, kita masukkan anggaran ini ke program yang lebih sesuai atau jika ada program lain yang belum tercover. Mungkin itu Mas Ocer. Ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari yang tidak boleh disebut namanya. Iya. Lord Voldemort. Oke, sebenarnya ada satu pertanyaan lagi dari BHP Semarang. Tapi sebelum saya membacakan pertanyaan, saya juga mau nanya dulu pertanyaan saya. Karena bisa jadi menjawab. Oke. Ini kan AHU ini kan juga memiliki UPT ya di daerah ya, ya salah satunya BHP. Nah sebenarnya dari UPT ini sering banyak ditanyakan sama teman-teman UPT. Teman-teman UPT itu kan sering mengajukan anggaran, gitu kan, kebutuhannya inilah bla 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 bla. Cuma kadang ketika sudah sampai di kita gitu deh, di sekretariat di Jenahu, beberapa usulan itu tidak bisa kita penuhi. Padahal kalau tadi kita di awal mendengarkan paparan, kan money follow program. Programnya sudah diajukan gitu, tapi anggarannya tidak bisa diakomodir. Nah, sebenarnya kebijakannya seperti apa deh? Apakah memang mungkin programnya yang diajukan tidak sesuai atau alasan apa? Atau ada alasan lain ketika mungkin programnya sudah sesuai tapi ada kebijakan tertentu sehingga tidak semua program atau yang diusulkan itu bisa kita akomodir anggarannya. Monggo. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan paling susah ini sebetulnya. Tapi pamungkas nih. Pamungkas. Oke. Seperti kita ketahui, unit AHU punya 39 satker. Iya. Dan karakteristiknya beda-beda. Di divisi Yankum tidak boleh menganggarkan belanja operasional, belanja modal. Terus bahkan di 2021 nggak boleh ada sewa kendaraan lagi. Di 2021 nggak boleh ada sewa kendaraan. Karena itu termasuk belanja modal. Karena itu dukungan manajemen. Dukungan manajemen. Ya. Jadi sifat fasilitatif, semua kegiatan atau belanja yang bersifat fasilitatif, operasional dan operasional fasilitatif semuanya harus pindah ke program dukungan manajemen. Jadi sewa kendaraan juga ke sana. Nah, BHP dan AHU pusat beda karakter. 5 BHP dan AHU pusat ini satker penuh. Satker penuh di mana punya fungsi kesekretariatan di dalamnya. Kalau Yankum tadi bukan satker penuh karena nggak punya fungsi kesekretariatan. Jadi punya dukungan manajemen. Fungsi dukungan manajemennya atau anggaran dukungan manajemen di program dukungan manajemen dipegang oleh Divmin. Sehingga sewa kendaraan yang tadinya dianggarkan di divisi teknis dipindahkan ke divisi administrasi, termasuk sewa bandwidth. Untuk di BHP dan di AHU satker pusat itu satker penuh sehingga boleh memiliki program dukungan manajemen. Di tahun ini boleh memiliki belanja modal, maksudnya boleh memiliki kegiatan atau output generik di dalam dukungan manajemen. Contohnya begini, BHP Semarang boleh menganggarkan belanja modal pembangunan renovasi gedung, renovasi rumah dinas, pembelian kendaraan, sewa kendaraan, pembelian kendaraan bermotor dan sebagainya, bisa. Boleh mengalokasikan belanja operasional dan gaji. Jadi sekaligus AHU dan BHP gajinya dikelola oleh Satker AHU.
walaupun nanti di prakteknya dipecah ke dalam DIPA masing-masing satker. Tapi pengalokasiannya dari Dirjen AHU. Termasuk operasionalnya, bayar listrik, bayar air, bayar telepon. Nah, pertanyaannya, kami itu sudah pernah lah mengajukan usulan ke Dirjen AHU. Kami punya program ingin membuat sesuatu, tapi secara aturan nggak boleh kan, misalnya di sini. Secara aturan kan kami nggak boleh, kami harus merenovasi ruangan, padahal kan nggak boleh. Boleh nggak kami minta anggaran ke AHU? Satu pertanyaannya. Yang kedua, ada BHP mengajukan, saya mau renov nih tahun ini, gedung saya sudah nggak layak pakai. Nah, tapi kenyataannya belum bisa diakomodir dua-duanya. Oke. Ada beberapa hal yang mempengaruhi. Yang pertama, Pak Tio, kalau usulan itu dari divisi, kalau usulan itu dari divisi Yankum atau divisi teknis di Kanwil, maka kita akan lihat apakah boleh atau enggaknya dialokasikan di divisi Yankum yang pertama. Dari sisi regulasi. Dari sisi regulasi. Sampai dengan tahun 2020 ini regulasinya adalah PMK 94/2017 tentang Juksunlah yang sudah diubah sekali. Itu di situ ternyata divisi teknis yang tidak memiliki yang di dalam satker yang sudah punya fungsi kesekretariatan nggak boleh mengalokasikan output generik, output 951, 994, 950 tidak boleh di situ. Jadi harus dilaksanakan di Divmin. Nah, untuk menganggarkan di Divmin tidak boleh dari AHU naruh anggaran di Divmin, nggak boleh. Jadi anggaran dari AHU hanya boleh di Yankum. Sehingga kalau permohonan anggaran tadi mau ditaruh di Yankum tidak memungkinkan. Jika usulannya itu ternyata bukan tusinya Yankum, bukan tusinya program AHU misalnya. Misalnya kami mau capacity building nih Yankum, gitu. Loh, kami kan sebenarnya bisa, silakan kalau menggunakan anggarannya yang di SDM untuk pengelolaan SDM, silakan. Dukungan manajemen silakan. Tapi kalau menggunakan PNBP-nya AHU, program AHU tidak menjalankan diklat dan pelatihan di teknis itu. Yang menjalankan itu program AHU tapi di Dukman. Dukmannya program AHU tidak ada di Yankum gitu. Satu. Terus boleh enggak kalau di pusat? Kalau di pusat tentunya program AHU ini ada penanggung jawab programnya. Penanggung jawab unit, penanggung jawab program, penanggung jawab unit yaitu Dirjen. Kami di pelaksana sebagai perencana, kemudian sebagai pengawal kebijakan dari Dirjen sebagai pimpinan adalah ya bagaimana keputusan penanggung jawab program. Penanggung jawab program bilang oke, kami akan sampaikan pertimbangan. Kalau oke begini, kalau tidak begini. Tentunya penanggung jawab program juga melihat ini urgensi dari usulan kegiatan tersebut, apa tadi outputnya apa, outcome-nya apa, berdampak signifikan nggak sih buat pencapaian outputnya? Seperti itu. Jadi ya semua anggaran itu tadi kalau mengulang apa yang disampaikan awal tadi, semuanya harus money follow program. Ya, tapi juga value for money. Jadi duit yang dikeluarkan itu berguna untuk masyarakat, dapat dirasakan manfaatnya oleh negara dan masyarakat. Memiliki multiplier effect. Iya, itu ada rumusnya itu. Jadi sebenarnya kuncinya ada beberapa hal. Kita bisa kembali tanyakan ke diri kita. Misalnya nih, BHP Jakarta mau mengajukan. Bentar, Boris. Nggak dengar. Lanjut Pak. BHP Jakarta mau mengajukan renovasi ruangan. Ini udah ada di KKL, tapi ini kan seumpamanya. Gitu. Mau mengajukan renovasi ruangan di tahun ini. Ngajukannya di bulan Juli. Kira-kira nih sebagai dulu operator BUMN, kira-kira saya setujuin nggak? Atau kami setujuin nggak? Saya ngomong sebagai apa ya? Agak berat itu. Enggak apa ya namanya.
nggak realistis gitu. Ya, itu tadi salah satu Mm-mm. fungsi kami dalam meneliti KKL, layak enggak diberikan itu. Yang pertama kalau Mas Tio disampaikan enggak realistis, kalau kami satu enggak realistis, Mm-mm. yang kedua kok tiba-tiba, Iya. yang ketiga ada enggak di RKPMN. Ya. Mm-mm. Kalau tidak ada di RKPMN maka pasti tidak bisa kami Mm-mm. proses untuk berikan telaah ke atas. Mm-mm. Itu belum setujuin loh. Iya. Baru untuk memberikan telaah ke pimpinan Mm-mm. layak enggak dikasih Iya. anggaran Untuk itu. ditetapkan Iya. oleh pimpinan. Dan setelah misalnya pimpinan setuju pun kita harus diputuskan oleh pimpinan mau ditaruh di RKKL-nya siapa? Mm-mm. RKKL-nya AHU atau Ya ditaruh sebenarnya anggarannya di mau sana. di AHU mau di BHP ya sama aja. Sama Ya. aja. Sumber uangnya sama. Betul sama. Tinggal teknis naruh anggarannya aja. Pelaksanaan. Nah, maaf. Satu, RKBMN-nya udah ada belum? Kalau sudah ada, tentu kami butuh data dukung. Ya. Data dukungnya lengkap tidak? Saya tahu itu deh. Ya. Kalau saya bilang, kalau guru saya bilang dulu itu variabelnya tidak bisa dikuantifikasikan. Ya, variabelnya E. Namanya trust. Oh, trust. Iya kan? Iya. Ya kan? Faktor kepercayaan variabel tidak bisa dikuantifikasikan nih, ya kan? Ya. Tapi sangat berpengaruh. signifikan. Terus gimana konstantanya? Oke, baik. Sepertinya memang harus dibacakan juga pertanyaannya deh, supaya lebih konkret nih, lebih cocok dengan kasusnya BHP Semarang. Mohon izin Pak Fajar, apakah ada pembatasan terkait belanja sewa kendaraan roda 4 jika suatu satker sudah memiliki beberapa kendaraan roda 4? Ini saya ngeri dilempar ke saya nih pertanyaan. Atau plat merah ya, sudah memiliki kendaraan roda 4 atau plat merah. Oke, tenang Pak Tio. Tidak akan saya lempar sebelum saya kasih bumbu. Monggo. Jadi pembatasan secara aturan sebetulnya ada. Kalau kendaraan itu BMN. Ada di PMK 76 tahun 2015 tentang apa ya BMN kendaraan dinas. Saya lupa. SPSK kan kementerian. Iya. Dan di kementerian ada keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang standar barang dan standar kebutuhan. Betul. Nah, silakan dicari. Saya materinya saya enggak. Silakan dicari SPSK dan PMK 76. Kalau itu BMN ada batasan pastinya. Untuk sewa sebenarnya di SPSK juga ada. Namun masalahnya adalah di lapangan kadang-kadang SPSK yang mau nggak mau kami ternyata butuh lebih. Misalnya kayak kondisi sekarang apalagi. Dulu BHP Semarang terutama itu kalau mau ke wilayah kerjanya masih bisa naik pesawat kecil. Ya. Nah, tapi sekarang kondisi begini sudah tidak berani naik pesawat. Naik kendaraan misalnya, naik kendaraan dinas. Dari yang sudah ada ternyata ternyata sudah tidak layak pakai. Kendaraan yang ada bisa dipakai, tapi kalau keluar kota ya setelah pulang dari luar kota harus servis. Kan nggak efektif. Effortnya terlalu besar. Karena kebutuhan maka sebenarnya bisa disewakan lagi. Ya, karena cuma kuncinya kebutuhan deh. Kuncinya kebutuhan bukan keinginan. Kebutuhan dan tuangkan di dalam KAK. Karena pertanyaan utama dari auditor, semua auditor yang saya bikin, pertanyaan utama dari auditor dalam melihat suatu kegiatan atau suatu belanja adalah mengapa? Mengapa butuh ini? Pertama awalnya itu latar belakang. Makanya kenapa latar belakang ada di bab pendahuluan? Ya, padahal ada tulisannya belakang ya. Kenapa jadi? Kalau gitu latar depan harusnya. Harusnya. Gitu. Kalau standar sebenarnya kebijakan program, Mbak Tias atau siapa tadi BHP Semarang. Kurang tahu, ini enggak menyebutkan nama. Kebijakan program kalau kebijakan program sampai dengan saat ini di program AHU untuk Kanwil, untuk Kanwil 4 unit. Kebijakannya dibikin rata gitu ya? Untuk Kanwil ya, untuk Divyankum 4 unit. Kebijakan ini pun sebenarnya hasil proyeksi dari kebutuhan di semua satker, ya kan? Betul. Bukan berarti kebijakan keinginannya ya penelur atau pembuat kebijakan. Ya, gitu. Sudah dihitung, betul itu. Jadi ternyata kalau dihitung satu satker divisi itu
cukup dengan 4 kendaraan. Iya. 1 untuk eselon 2-nya atau di kepala divisinya, 3 sebagai operasional. Karena di PMK 76 pun begitu definisinya. Kendaraan yang bisa melekat itu hanya untuk pejabat eselon 2 atau kepala satker kalau eselon 3 dan 4. Dan kalau eselon 3 ke bawah bukan kepala satker, tentunya jadi kendaraan operasional. Nah, itu definisinya. Terus untuk BHP pembatasan saat ini tidak ada pembatasan, namun dilihat kebutuhan ya, bukan keinginan. Nanti pas penelitian kami yang akan menanyakan sebenarnya nggak butuh sekian. Iya, itulah fungsinya penelitian. Fungsinya Mitigasi resiko juga deh. Iya betul, kalau dari PPK. Begitu. Baik, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari BHP Semarang. Kalau tambah bingung nanti WhatsApp ya. Ya, pasti deh. Abis ini kita banyak bingung yang bersama. Ya mungkin saya juga menambahkan sedikit. Sebenarnya pertanyaannya ini sudah dijawab, jawabannya sudah ada di pertanyaan itu sendiri. Terkait pembatasan belanja sewa kendaraan roda 4 jika suatu satker sudah memiliki kendaraan roda 4. Ya. By definition tadi perencanaan memperhatikan sumber daya. Jadi perhatikan dulu sumber dayanya. Kalau sudah ada, ya ngapain dibeli lagi, gitu kan? Ya kan? Itu sebenarnya kita harus pandai-pandai mengamati gitu deh ya, mengidentifikasi kebutuhan kita sendiri. Jangan-jangan, iya, jangan-jangan ini bukan kebutuhan nih, ini keinginan. Nah itu yang harus kita rem. Itulah gunanya kita saling checks and balance lah gitu ya. Baik. Mudah-mudahan bisa kuliah lagi deh. Amin. Ada pertanyaan yang lain? Mbak host, Mas host? Belum ada? Baik. Tapi mungkin waktunya juga sudah mendekati bel jam pulang sekolah deh. Iya, betul. Sebagai penutup, sekaligus sebagai closing statement. Kalau dengan kondisi yang sekarang, dokumen perencanaan atau perencanaan yang sudah kita jalani, menurut pengamatan Pak D, sudah tepatkah disebut sebagai perencanaan atau perwacanaan? Karena ada banyak revisi. Ya, tadi banyak pertanyaan yang kita juga dapatkan. Monggo silakan ya. Nah, kalau dilihat sebagai wacana, tahun ini jadi anomali. Karena banyak perencanaan kita yang memang cuma tinggal wacana. Dengan adanya pandemi COVID, banyak yang tidak bisa dilaksanakan. Baik secara anggaran maupun secara kondisi memang tidak bisa dilaksanakan. Jadi ya relevan tahun ini banyak perencanaan yang tidak bisa dilaksanakan, sehingga kalau dibilang wacana ya buktinya kinerja kita masih jalan. Oke, satu itu. Terus yang kedua, kalau melihat yang selama ini bagaimana kami menyusun, merencanakan anggaran dan mendampingi user untuk nyusun kebutuhan, kami lihat ada hal yang perlu kami sampaikan selalu ini dalam terus menerus. Ya, dalam penyusunan anggaran. Stop Kopas. Ayo kita rencanakan program dan kegiatan. Maksudnya ada Kopassus lewat di stop gitu. Kompas itu. Itu Kompas. Mari kita rencanakan program dan kegiatan yang benar-benar bermanfaat. Dan dapat memberikan hasil yang kalau masyarakat nggak secara langsung, ya ke negara, orang kita pakai duitnya negara. Iya. Ingat, setiap keluarnya uang negara akan dimintai pertanggungjawaban oleh negara. Betul. Setiap pengeluaran uang negara akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dan sebagaimana kita tahu, audit di Ditjen AHU adalah langganan. Jadi mari kita, dan tentunya kita harusnya bersyukur ya deh. Ya kita bersyukur, jadi rapi kita kan. Tertib ya. Jawaban betul. Bahkan sampai yang selisih uang makan sama dinas saja diperhitungkan. Jadi ya alhamdulillah kita jadi lebih tenang menggunakan mensucikan uang. harta juga. Ya itu baru mau ngomong, lebih tenang menggunakan harta yang didapat dengan halal. Alhamdulillah. Jadi
setiap uang negara yang keluar harus memberikan value kepada negara itu sendiri, atau kalau bisa langsung ke masyarakat, alhamdulillah. Kalau tidak bisa ya berarti ke negara. Bentuknya apa? Kebijakan, bentuknya apa? Sumbangsih pemikiran kepada negara dan program yang baik. Kita harus mulai berpikir kita program apa. Kita punya program apa nih? Kita harus mulai berpikir begitu. Bukan lagi berpikir ada duit segini untuk habiskan untuk apa. Sudah tidak bisa lagi kita mikirnya duit saya berapa, enggak. Tapi saya punya program apa, sehingga saya butuh dana, dukungan dana untuk melaksanakan program itu. Ya pasti dengan program yang baik, program yang cakep lah, itu alokasi anggaran akan ngikutin. Begitu punya program yang baik, kinerja yang baik, maka alokasi anggaran juga akan ngikutin lebih baik juga, akan ditambahin pasti. Punya program 15 nggak mungkin anggarannya cuma 1, kecuali memang nggak punya duit ya, misalnya sumber dayanya nggak ada. Maka mau nggak mau harus dengan yang itu dibagi 15. Nah, kalau kita punya program bagus, insya Allah anggaran juga akan jalan. Dan ke depan kita juga akan lakukan secara internal nih, reformasi cara penganggaran, di mana selama ini kami tentukan besaran anggarannya per direktorat. Namun nanti kami akan cari pola untuk bagaimana caranya menempatkan anggaran sesuai dengan programnya. Gitu. Dan terakhir sebagai closing statement, mungkin Mas Tio pernah dengar ya. Jadi dulu Kiai Haji Abdullah Juminastiar pernah ngomong, pernah menyampaikan dalam majelisnya yang kalau lumayan berbekas gitu kan. Jadi awalilah setiap pekerjaan dengan perencanaan yang baik, karena gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Baik, luar biasa Pak De, Pak Fajar Ari Saputra atas tausiahnya di malam Jumat ini. belum malam Jumat ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Saya mau juga menyampaikan sebuah ungkapan lah, analogi. Perencanaan atau penganggaran ini bagian dari pengadaan barang jasa. Kalau saya pribadi berpikir pengadaan barang jasa kita sederhanakan, jangan dibikin ribet. Semudah kita menentukan untuk bagaimana kita menikmati kopi, ya kan? Kalau lo mau dapat kopi dengan pemandangan yang wah, silahkan ke kafe. Silahkan kafe banyak tempat. Kalau mau cuma butuh kopi tradisional, coffee mix ya, dengan rasa tradisional, dengan suasana perkotaan yang pinggir jalan, silahkan ke warung kopi. Kalau mau bikin sendiri di rumah dengan keluarga, silakan aduk sendiri. Tapi kalau nggak punya kopi, silakan minta kopi teman. Itu jalan terakhir deh, ya kan? Betul, baik, betul. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian peserta podcast pada siang hari ini. Alhamdulillah kita sudah melalui 2 episode hari ini dengan sangat menggebu-gebu, dengan sangat bersemangat. Terima kasih juga atas keistiqomahan Bapak Ibu sekalian mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk lingkungan kerja, untuk bangsa dan negara, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, supaya pengadaan barang jasa pemerintah di Kementerian Hukum dan HAM semakin lebih baik. Amin. Saya Sastio Aji Darmawan, mohon izin undur diri, sampai ketemu lagi dalam episode podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.